Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan mini project pemrograman spasial yang beranggotakan saya sendiri, Prasasti Nurmaningratri. Selanjutnya ada Asisifa Sekar Aryani dan Nida Makarim dan Syafrin Nurmaulana Syabani. Untuk pembagian tugasnya ada saya sendiri sebagai ketua tim, supporting back-end engineer, supporting front-end engineer. Selanjutnya ada Asisifa Sekar Aryani sebagai supporting back-end engineer, supporting editor video, dan front-end engineer. Dan selanjutnya ada Nida Makarim sebagai supporting back-end engineer, editor video, dan supporting front-end engineer. Selanjutnya ada Syafrin Nurmaulana Syabani sebagai back-end engineer dan supporting front-end engineer. Presentase pembagian tugasnya yaitu 25% untuk masing-masing anggota. Ya, selanjutnya ini ada skrip yang kami buat, mungkin bisa di-scroll. Jadi di awal skrip ini ada komentar mengenai siapa saja yang buat. Kemudian karena di skrip ini menggunakan beberapa fungsi, maka harus dilakukan import pada bagian atas skrip seperti yang tertera pada layar. Kemudian yang pertama kita mendefinisikan kelas sudut underscore jarak dialog. Nah, dalam membuat skrip itu kita harus memperhatikan identitasi supaya skrip bisa berjalan dengan baik. Nah, di awal akan ada pendefinisian mengenai antarmuka, mungkin bisa di-scroll lagi ke bawah. Nah, kemudian di awal juga ada ada pendefinisian supaya tombol plot ketika ditekan akan bisa menghasilkan fitur tertentu. Untuk selanjutnya, mendefinisikan gambar plot dengan melakukan sesuatu ketika tombol ditekan. Diawali dengan memanggil isi dari line edit pada kolom X dan Y dan menyimpannya pada variabel X dan Y sebagai angka dengan skrip tertera pada layar. Lalu, ada koreksi jika input pengguna terbalik antara X dan Y. Lalu, melakukan pemanggilan fungsi buat titik dengan parameter X dan Y, dan pengaturan apabila pengguna menuliskan selain angka. Selanjutnya, melakukan pendefinisian buat titik, di mana buat titik ini untuk koordinat awal masukannya. Diawali dengan mengatur sistem proyeksi yang akan digunakan oleh pengguna, lalu pembuatan layer titik pada memori, dan pembuatan layer garis pada memori. Akan tetapi, layer garis ini akan tampil pada QGIS apabila pengguna memberi tanda checklist pada checkbox yang telah tersedia pada tampilan. Diawali dengan mengatur sistem proyeksi yang akan digunakan dan melakukan pembuatan layer garis pada memori. Selanjutnya ada memberi geometri pada fitur titik baru, dan selanjutnya akan ditambahkan pada layer. Pengaturan variabel jarak didefinisikan sebagai integer. Selanjutnya ada koreksi apabila pengguna memasukkan jarak yang melebihi batas kelengkungan bumi dengan menggunakan fungsi if. Koreksi apabila pengguna memasukkan jarak dengan nilai negatif juga menggunakan fungsi if. Selanjutnya ada pengaturan variabel azimut yang didefinisikan sebagai integer. Koreksi apabila pengguna memasukkan azimut dengan nilai negatif, yaitu dengan menggunakan fungsi if. Koreksi apabila azimut yang dimasukkan lebih dari 360 derajat, yaitu menggunakan fungsi while. Selanjutnya ada pengaturan nilai sin dan cos yang diinputkan oleh pengguna. Berikut skripnya. Selanjutnya adalah mendefinisikan apabila pengguna ingin melakukan plotting lebih dari satu titik, maka kita membuat jumlah looping menggunakan integer dengan fungsi while agar looping tidak berjalan atau akan berhenti ketika variabel jumlah looping bernilai 0. Selanjutnya adalah mendefinisikan nilai X dan Y yang akan selalu berubah ketika looping. Selanjutnya adalah memberi geometri pada fitur titik baru serta menambahkan fitur titik pada layer. Selanjutnya adalah mendefinisikan jumlah variabel jumlah looping yang agar akan selalu berkurang ketika selesai melakukan looping. Selanjutnya adalah melakukan penggambaran garis apabila pengguna menginginkan untuk menggambar garis menggunakan fungsi if. Dengan cara adalah mencentang pada checkbox. Selanjutnya adalah mendefinisikan garis, yaitu line start dan line end. Lalu juga mendefinisikan garis dengan menggunakan QGIS geometri, line start, line end. Selanjutnya adalah memberi geometri pada fitur garis baru dan menambahkan fitur garis pada layer. Setelah semuanya selesai dibuat, maka akan melakukan zoom ke layer yang telah dibuat.
Pengguna memasukkan input pada X dan Y dengan koordinat sebagai berikut. Dan Y-nya. Lalu dilakukan plot pada tampilan dengan posisi titiknya berada pada sebelah yang telah ditunjukkan pada kursor. Pengguna juga dapat memilih CRS berdasarkan yang telah tersedia pada combo box di mana meliputi seluruh wilayah Indonesia. Misalnya yang dipilih adalah EPSG 32748 lalu dilakukan plot. Nah, pada tampilan ini titiknya berubah posisinya karena CRS yang dipilih berbeda. Di sini pengguna dapat mempergunakan plugin supaya bisa memplotting azimut dan jarak secara terus-menerus dengan cara mengatur jumlah titik yang ingin dibuat di sini, semisal 12 titik, kemudian bisa memilih berapa azimutnya, misal 180 derajat, dan berapa jarak yang diinginkan. Di sini semisal 1.200 meter. Maka apabila dilakukan plotting, akan tampil titik sebagai berikut. Nah, seperti ini. Selanjutnya apabila pengguna menuliskan huruf ya, misal di sini huruf pada koordinat X, maka akan muncul pesan bahwa yang diinputkan pengguna ini salah. Sama halnya ketika misal pengguna ini memasukkan huruf juga pada koordinat Y, huruf misal, maka apabila dilakukan plot, maka akan muncul pesan. Ini sama juga apabila dilakukan pada azimut dan juga jarak nih. Misal azimutnya ditulis AZ itu 10 AZ misal. Dilakukan plotting maka akan ada pesan. Kemudian apabila di jaraknya ditulis huruf misal jarak. Nah, di sini apabila dilakukan plotting maka akan muncul pesan gitu. Nah, selanjutnya pengguna juga dapat memasukkan azimut lebih dari 360 derajat. Contohnya yaitu 500 derajat dan jaraknya 10.000. Lalu kita plot, maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan kembali 360 derajat dan ditambah sisanya. Pengguna menginputkan azimut negatif, contohnya negatif 20, maka yang akan terjadi yaitu ada warning bahwa azimut seharusnya tidak bernilai negatif. Pengguna memasukkan jarak negatif, contohnya negatif 120, maka yang akan terjadi yaitu ada warning juga bahwa jarak seharusnya tidak bernilai negatif. Tetapi pada kasus ini, apabila pengguna memasukkan azimut negatif atau jarak negatif, yang akan diplot adalah hanya koordinat awalnya saja. Kalau pengguna memasukkan jarak yang melebihi batas kelengkungan bumi. Tadi kita masukkan dulu koordinat awalnya, sekian-sekian, tentunya adalah memasukkan, ini akan diplot, misal 3, tentunya adalah azimutnya, 90, lalu kita memasukkan jarak yang lebih dari kelengkungan bumi yaitu 13.500 sehingga memasukkan 15.000. Kita coba plot. Nah, akan muncul notif jarak seharusnya tidak melebihi batas kelengkungan bumi, namun akan tetap terplot koordinat awalnya saja. Pengguna memasukkan nilai X dan nilai Y secara terbalik. Misal, kita memasukkan nilai X dan Y secara terbalik. Di Indonesia yang nilai X itu lebih kecil daripada nilai Y, sehingga kita masukkan secara terbalik. Akan kita lihat bagaimana tampilannya. Jaraknya kita perkecil, lalu kita plot. Nah, akan muncul nanti nilai koordinat yang Anda masukkan terbalik antara X dan Y, sehingga kita perlu memperbaikinya.
Selanjutnya, kita akan membuat garis secara otomatis dari titik yang telah diplotkan di QGIS. Caranya adalah kita memasukkan koordinat awal dan di X dan Y, lalu kita memasukkan jumlah titik yang akan kita buat, memasukkan azimutnya dan jaraknya, lalu kita centang checkbox buat garis secara otomatis. Lalu kita tinggal mengklik plot. Akan muncul, akan terbentuk garis secara otomatis pada layar QGIS. Sekian dari kelompok kami, semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.